Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah narasi yang memperlihatkan bagaimana situasi di Inggris pada tahun 1215 yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan seorang raja bernama John. Sebagai raja paling kejam dari Inggris, John juga dikenal dengan pajak yang tinggi dan gemar mengketek istri para baron atau bangsawan Inggris. Yang hal ini membuat para baron dan seluruh warga sipil akhirnya memilih untuk memberontak, dan raja kejam ini pun akhirnya terjebak dalam perang sipil yang berlangsung lebih dari 3 tahun, di mana akibat dari perang tersebut kedua pihak pun saling berjatuhan. Dan diceritakan kalau kesatria Templar juga akhirnya harus ikut terlibat, di mana dengan bantuan para kesatria yang terlatih ini membuat Raja John dan pasukannya akhirnya kalah. Atas kekalahannya itu, para baron masih memberikan toleransi pada sang raja, namun dengan syarat ia harus menandatangani sebuah perjanjian yang isinya adalah hak asasi rakyat harus dikembalikan, sehingga hal ini dipastikan akan membatasi kekuasaan kerajaan yang semena-mena. Perjanjian ini disebut sebagai Magna Carta dan disegel di Runnymede pada tanggal 15 Juni tahun 1215, di mana momen tersebut akan selalu diingat dalam sejarah. Akan tetapi yang tidak diingat dalam sejarah adalah apa yang dilakukan Raja John setelahnya. Singkat waktu, akibat dari kekalahan Raja John dari para baronnya, membuat ia yang kini merasa begitu dihianati, akhirnya berniat untuk melakukan pembalasan dan ingin memegang penuh kembali kekuasaan mutlaknya atas Inggris. Di mana hari itu, diam-diam Raja John meminta para prajurit bayaran dari Denmark yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Tiberius, kita sebut saja dia Agus, yang mana pada hari itu kita juga diberitahukan kalau saat ini Paus mulai memihak kepada Raja John. Does the Pope hold his word? King John, say it! Scene kemudian berpindah memperlihatkan sekelompok pria berkuda yang singgah beristirahat di sebuah kastil akibat terjangan hujan badai. Ternyata sob rombongan ini merupakan seorang kesatria Templar yang dipimpin oleh seorang kepala biara bernama Marcus, di mana para kesatria ini diceritakan telah bersumpah untuk tetap diam dalam perjalanan ziarahnya menuju ke Canterbury. Atas kedatangan mereka di sana, pemimpin atau baron dari kastil tersebut tampak menyambut mereka dengan hangat karena ia menganggap kalau rombongan ini merupakan utusan Tuhan. Akan tetapi singkat cerita, pada keesokan paginya mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Raja John bersama dengan bala tentara bayarannya, di mana dirinya berniat untuk mengambil alih semua kastil-kastil yang telah berkhianat. Dan ya, akibat dari serangan dadakan itu membuat kastil kecil tersebut pun dapat dengan mudah diambil alih oleh Raja John. Dalam situasi itu, Raja John pun langsung memaksa si pemilik kastil untuk menandatangani kesepakatan Magna Carta yang berisikan kesepakatan penyerahan kastilnya kembali pada Raja John, di mana setelah itu si baron yang bernama Darny ini pun segera bersiap untuk dihukum metong. Dari atas kastil, Marcus yang tak kuasa melihat hal keji itu akhirnya memilih untuk keluar dari persembunyiannya. Namun sebelum itu, ia meminta pada kesatria Templarnya untuk tidak membuat gerakan tambahan mengingat jumlah musuh yang begitu banyak di sana. Akan tetapi saat Marcus memohon belas kasih kepada raja, sayangnya raja kejam ini malah juga ikut menghukumnya dengan cara yang sadis. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, 3 kesatria Templar ini pun akhirnya memilih keluar dari kandangnya dan langsung membrutal di sana. Meskipun pertarungan ini jauh dari kata seimbang, namun kemampuan dari 3 prajurit Templar ini memanglah bukan kaleng-kaleng semata dan bisa membuat para musuhnya banyak berguguran. Di mana hal ini pun kemudian dimanfaatkan dengan segera oleh salah satu kesatria di sana untuk segera membawa Marcus kabur. Sementara 2 prajurit lainnya memilih untuk tetap tinggal dan mengorbankan diri mereka. Setelah dirasa pelariannya cukup jauh, prajurit ini pun singgah untuk memastikan keadaan si kepala biara. Tapi sayangnya, si Marcus ini harus metong akibat kehabisan saus tomat dari dalam mulutnya. Melihat itu, disinilah prajurit Templar yang bernama Marshal ini merasa sangat sedih, di mana ia pun akhirnya terpaksa membatalkan sumpah diamnya, sebab telah gagal menjalankan tugasnya dalam pengantaran si kepala biara.
Atas itu, Marshal pun segera melakukan perjalanan ke London guna melaporkan semua yang terjadi kepada Uskup Agung yang bernama Langton, yang sebelumnya menulis perjanjian Magna Carta. Bersamaan dengan itu, salah seorang baron yang bernama William tampak juga telah hadir di sana akibat baru saja mendengar berita terupdate tentang Raja John. Di sini, Uskup Langton mengungkapkan kalau saat ini Paus telah memihak kepada Raja John, dan menurut info, semua pemberontak termasuk dirinya akan segera dikucilkan. Dan atas itu tidak ada jalan lain selain kembali memberontak, yang mana sebagai langkah awal Lord William pun memiliki sebuah ide, yakni ingin memperlambat gerakan Raja John sembari Langton menuju Prancis untuk bernegosiasi dengan kerajaan di sana agar membantu mereka dalam menghadapi Raja John yang mulai kembali tak terkendali. Sebagai langkah awal, ia pun mulai menghimpun pasukan kecilnya dari mantan-mantan prajurit pilihan setianya, di mana pada akhirnya mereka pun terkumpul sebanyak 7 orang. Dan ya, sebelum lebih jauh, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mengenal satu persatu dari mereka. Di antaranya ada William itu sendiri sebagai pemimpin kelompok, kemudian ada pria muda bernama Squire, kita sebut saja dia Asep ya. Lalu si kurus Daniel yang berprofesi sebagai penjogol. Kemudian ada Yede, seorang tahanan yang tiba-tiba direkrut. Lalu ada Bagong, si bapak penyayang anak. Dan terakhir ada Acos, si pemburu serambi lempit. Dengan berjumlahkan 7 orang, para kesatria ini pun segera menuju Kastil Rochester sebelum Raja John sampai lebih dulu di sana. Yang singkat cerita, sesampainya mereka di Kastil Rochester, si tuan kastil lalu memberitahukan jika beberapa tentara bayaran utusan raja telah berada di tempat mereka lebih dulu dan mengklaim kastil tersebut, di mana rupanya pergerakan mereka telah diketahui terlebih dulu oleh mata-mata Raja John. Mengetahui itu, tanpa rasa takut mereka pun segera masuk ke dalam dan langsung mapas simbung. Singkatnya, mereka pun berhasil mengalahkan pasukan bayaran itu dan mengambil alih kastil tersebut. Untuk itu, tak membuang waktu, mereka pun segera mempersiapkan pertahanan kastil guna menghadapi Raja John yang dipastikan akan segera tiba di sana. Dengan dikomandoi oleh si Marshal, tampak mereka mulai menutup semua akses masuk ke dalam kastil dan mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan terburuk. Setelah semua persiapan dirasa siap, tampak si Marshal yang mengetahui kalau Asep ini adalah anak polos yang belum pernah ikut perang. Ia pun kemudian dilatih cara berpedang dengan baik. Yang singkat waktu, Raja John dan para pasukan bayarannya akhirnya tiba di sana, di mana ia yang mengetahui kalau jumlah musuh sangat sedikit. Dengan tegas, ia pun meminta pada Lord William dan prajuritnya untuk menyerah saja, dengan menyerahkan kastil tersebut kepadanya. Namun Lord William sama sekali tidak gentar dan justru malah balik menantang si raja jahat tersebut. Karena dirasa tidak menemukan kesepakatan, Raja John pun dengan emosi segera balik dan langsung memulai peperangan dengan menggunakan ketapel raksasa. Saat gempuran bola api terus menghantam tembok dan memporak-porandakan mereka, pasukan bayaran Raja John pun tampak juga mulai bergerak menyerang dengan menggunakan tangga sebagai alat untuk memasuki benteng. Akan tetapi, meski hanya berjumlah kurang dari 20, Williams and the Gang berhasil membuat ribuan pasukan musuh kewalahan dan akhirnya memilih untuk mundur. Akibat dari pertempuran brutal hari itu, membuat banyak pasukan musuh yang keok serta beberapa prajuritnya harus ikut berguguran di sana. Sementara dari balik tembok, Raja John yang sama sekali belum menyerah, tampak keesokan harinya mereka kembali menyiapkan sebuah menara pemanjat agar dapat menampung lebih banyak prajurit untuk masuk ke dalam kastil. Bagong yang melihat itu tiba-tiba terpikirkan untuk membuat sesuatu, di mana dengan segera berkat keahlian kayu Houston sebagai pengrajin kayu,
itu, sebuah ketapel mini pun akhirnya dibuat. Tak membuang waktu, Raja John pun mulai melesatkan serangan kedua mereka. Namun dalam serangan hari itu, mereka benar-benar tidak menyangka ketika melihat sebuah bola api tiba-tiba keluar dari dalam kastil. Goddamn devils! Akibat dari ketapel mini yang dibuat, lagi-lagi pasukan Raja John kembali gagal masuk sebab menara kayunya justru malah terbakar habis sebelum mencapai benteng. Setelah serangan kedua itu, hari-hari pun mereka lalui bahkan sampai berbulan-bulan hingga mencapai musim dingin, di mana pasukan Raja John sama sekali tidak pernah menyerang lagi. Namun mereka juga tetap tidak mundur dan terus berkemah di luar benteng. Bahkan pengepungan ini terjadi selama 7 minggu. Akibat dari lamanya pengepungan itu, alhasil membuat mereka yang berada di dalam kastil mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Di momen-momen tersebut, mereka hanya bisa menguatkan diri dengan harapan agar Uskup Agung segera datang membawa pasukan Perancis dan menyelamatkan mereka yang tersisa. Saking laparnya mereka, seekor serangga lewat pun mereka langsung makan. Begitu pula dengan setiap kuda-kuda perang yang tak luput dijadikan bahan makanan. Kecuali satu kuda terakhir yang tersisa, yaitu kuda milik Marsal, di mana ia masih memegang teguh sumpah Knight Templar, di mana kuda miliknya harus metong di medan pertempuran dan tidak boleh dikonsumsi. Alhasil karena kelaparan yang tak tertahan, sebuah ide gila pun dilakukan oleh Marsal, di mana ia kemudian memilih pergi entah kemana tanpa memberitahukan pada orang-orang di dalam. Yang singkatnya, karena mereka baru mengetahui kalau Marsal menghilang, semua orang di dalam pun langsung merasa panik karena mengira jikalau si Marsal telah mengkhianati mereka dan pergi melarikan diri. Namun ternyata secara diam-diam Marsal menyusup masuk ke dalam perkemahan musuh dan mencuri persediaan makanan dari Raja John. Hingga singkatnya, pihak musuh yang baru menyadari aksi nekat dari si Marsal itu pun langsung melakukan pengejaran terhadapnya. Sementara dari dalam tembok, semua orang yang resah tiba-tiba dikejutkan dengan adanya sebuah tanda pergerakan, di mana itu ternyata merupakan si Marsal yang sedang dikejar-kejar oleh pasukan musuh sambil menggendong 2 karung makanan. Untungnya di sini Marsal berhasil lolos dari pengejaran dan pada akhirnya membuat semua rekannya yang kelaparan langsung berpesta untuk keberhasilan Marsal di malam itu. Terlihat juga Marsal yang sedari awal tidak ingin tergoda oleh wanita karena ia adalah pasukan suci, di mana baginya seorang wanita adalah dosa di mata mereka. Akan tetapi saat acara perkemahan selesai, saat Marsal sedang sendiri, tiba-tiba si Isabel yang merupakan istri muda dari tuan kastil di sana terus-terus saja menggoda si Marsal. Seketika itu juga Marsal pun tak kuasa menahan dirinya hingga terjadilah aksi baku ketek di sana. Singkat cerita, pagi harinya tampak keadaan di luar tembok amatlah sunyi, di mana itu terlalu sunyi bagi kelompok pasukan yang sedang berkemah. Merasa curiga dengan itu, si Asep lalu diminta untuk memantau pergerakan pasukan musuh dari belakang tembok. Di mana saat Asep mulai melihat ke arah bawah tembok, ternyata di sana pasukan musuh telah berbondong-bondong memanjat dan berhasil menaiki tembok tersebut. Hingga dalam kondisi tak siap itu, pertempuran pun akhirnya kembali terjadi. Namun sayangnya pasukan musuh sudah tak kalah banyak yang berhasil menaiki tembok dan bahkan beberapa dari mereka telah mencoba untuk membuka pintu gerbang besi agar pasukan musuh di luar bisa masuk untuk menyerbu. Di tengah-tengah situasi sulit itu terlihat Lord William harus terkena luka serius oleh musuh hingga membuatnya langsung tak berdaya di sana. Sementara di dalam, Marsal tampak terus berusaha mencegah pasukan musuh untuk membuka gerbang besi. Sayangnya di sini Marsal mendapatkan serangan yang cukup serius hingga membuatnya langsung tak sadar diri. Dan alhasil pintu besi pun berhasil terbuka dan pasukan bayaran Raja John telah siap mendobrak pertahanan pintu kayu mereka.
Marshal yang baru sadar dari pingsannya kembali mencoba melakukan perlawanan dengan menunggangi kuda Templarnya. Akan tetapi karena jumlah musuh yang amat banyak membuat ia begitu kewalahan dan akhirnya harus menjadi amukan para prajurit musuh di sana. Tapi untungnya kuda perangnya langsung menarik tuannya tersebut dan otomatis membuat ia akhirnya terselamatkan. Setelah mereka berada di balik pintu kastil, terlihat Lord William dan beberapa rekan mereka diberi hukuman yang tak wajar oleh Raja John. Di sini Raja John terus mendesak William agar meminta kepada para anak buahnya untuk segera keluar dan menyerahkan diri. Namun Lord William sama sekali tidak takut dan tetap menyuruh mereka agar bertahan. Mendengar itu, dengan emosinya Raja John pun memperlakukan William layaknya seekor daging kurban dan kemudian melemparkan tubuhnya menggunakan ketapel. Put his feet up! Dalam kondisi terpojoknya itu, dari dalam tembok, Cornhill si tuan kastil meminta pada mereka agar menyerah saja karena merasa sudah tak ada harapan dan kastil pun kini juga telah jatuh. Di sini, Cornhill berinisiatif untuk keluar sendiri dan mengakui kekalahan mereka. Akan tetapi, si Asep yang kini telah menjelma menjadi seorang pria tangguh sejati, dengan segera ia pun menahannya dan mengancam akan menghabisinya jika ingin menyerah. Atas situasi ini, Cornhill pun amat merasa semakin tertekan. Bahkan dirinya kini juga menganggap telah dikutuk karena membangkang kepada raja sekaligus paus yang telah mendukung tindakan Raja John. Yang atas itu semua, Cornhill pun akhirnya melakukan bundir di ruangan pribadinya. Singkat cerita, Raja John lalu menyuruh para anak buahnya untuk menggali tanah di bawah kastil serta memasukkan banyak babi di dalamnya dan membiarkannya hidup di bawah. Jadi menurut di sini sob, membakar babi di bawah kastil akan membuat kastil tersebut diselimuti hawa yang sangat panas dan semakin memperbesar peluang untuk merobohkan kastil tersebut. Menyadari rencana dari pihak musuh, mereka pun harus segera menyudutkan diri di dalam kastil. Dengan rubuhnya kastil itu, tak membuang waktu pasukan musuh pun langsung melakukan penyerangan. Di mana akibat dari ledakan itu, kini hanya tersisa beberapa prajurit saja dari pihak William. Sementara Marshal sendiri harus pingsan akibat terkena batu reruntuhan. Para pejuang yang tersisa kemudian mencoba menghadapi pergerakan musuh. Namun sayangnya, mereka harus metong satu persatu di sana. Ketika si Asep mulai dipojokkan oleh komandan musuh, untungnya Marshal tiba-tiba muncul dan langsung membantu. Pada momen ini, si komandan pun mencegah anak buahnya menyerang Marshal sebab ia ingin adu mekanik 1 lawan 1. Ketika keduanya telah kehabisan tenaga dalam pertarungan, secara tak terduga terdengar suara trompet yang ditandai gemuruh pasukan kuda dari Prancis bersama uskup yang siap membantu para pemberontak untuk menjatuhkan lagi si raja jahat yakni John. Akan tetapi, perduelan mereka tidak sampai di situ saja karena komandan musuh kembali menyerang Marshal. Namun tiba-tiba balik ke sisi luar, tampak para pasukan bayaran yang terkejut melihat banyaknya pasukan infanteri Prancis yang dipimpin oleh Pangeran Louis. Dengan segera mereka pun memilih untuk melarikan diri sampai kencing di celana. Yang dengan itu, kastil Rochester pun akhirnya berhasil mereka pertahankan. Di mana terlihat yang tersisa dari mereka hanya 3 orang saja, yakni si pria polos Asep, si cantik Isabel, dan Marshal prajurit Templar. Di sini Uskup Agung Lanton lalu membebaskan Marshal dari tugasnya sebagai prajurit Templar, yang dengan itu kini ia pun bisa hidup sebagai orang biasa dan menikahi Mbak Isabella. Singkat cerita, di akhir film kita diperlihatkan dengan Raja John yang terdesak memilih untuk mundur jauh, di mana dalam pelariannya itu ia diceritakan metong akibat mengalami sakit dan semua harta bawaan Raja John tidak diketahui berada di mana. Saat itu kerajaan Inggris akhirnya diambil alih oleh Prancis untuk sementara dan film pun tamat.